Apa tujuan diwajibkannya berpuasa? Sebagaimana sudah kita sama-sama ketahui, Allah menegaskan bahwa tujuan dari berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun. Sebagian dari kita ada yang menerjemahkan la'allakum tattaqun itu dengan menjadi pribadi muttaqin. Pada kesempatan yang lalu saya pernah sampaikan bahwa kalau terjemahan dari la'allakum tattaqun menjadi agar kalian menjadi pribadi muttaqin, itu kurang tepat. Yang lebih tepat adalah la'allakum tattaqun, itu artinya agar kalian melakukan ketakwaan, agar kalian mengerjakan amal-amal ketakwaan, bukan menjadi pribadi muttaqin. Secara bahasa, kalau menjadi pribadi muttaqin, itu nanti kalimatnya bukan la'allakum tattaqun, tapi seharusnya la'allakum takununa muttaqina. Dan Allah tidak menggunakan kalimat itu. Allah menggunakan kalimat la'allakum tattaqun. Secara bahasa, tattaqun itu adalah bentuk sigotnya sigot fi'il mudhari. Sedangkan muttaqin sigotnya isim fa'il. Isim itu adalah kata statis. Dan ketika orang disebut muttaqin, artinya adalah itu orang-orang yang sudah mencapai derajat tinggi dalam ketakwaan. Karakteristiknya unggul, kesempurnaannya luar biasa dalam ketakwaan. Dan itu tidak sembarang orang. Orang-orang seperti kita sangat berat untuk mencapai derajat muttaqin. Yang kita bisa lakukan adalah mengerjakan perbuatan-perbuatan ketakwaan, meskipun baru sedikit dan baru kecil. Itulah sebabnya Allah meredaksikan dalam kalimat itu dengan kalimat la'allakum tattaqun, bukan muttaqin. Jadi mengerjakan ketakwaan, bukan menjadi pribadi muttaqin. Ada yang bertanya, bukankah kalau kita sudah melakukan ketakwaan, itu artinya kita sudah menjadi pribadi muttaqin? Saya bilang, belum tentu. Contoh, orang yang menulis, belum tentu seorang penulis. Orang yang meninju, belum tentu seorang peninju. Orang yang bertarung, belum tentu seorang petarung. Orang yang nyupir, belum tentu seorang supir. Begitupun, orang yang melakukan ketakwaan, belum tentu seorang muttaqin. Karena muttaqin, supir, penulis, petinju, petarung, itu adalah atribut-atribut yang ditempelkan pada orang-orang yang telah sempurna, yang dikandung oleh makna dalam kata tersebut. Oleh karena itu, maka kalau tujuan diwajibkannya berpuasa adalah agar kita menjadi pribadi muttaqin, kita yang banyak dosa ini sangat berat untuk mencapainya. Dan lagi pula Allah pun redaksinya bukan muttaqin, tapi la'allakum tattaqun. Nah, dengan kalimat tattaqun, maka kesempatan kita sangat besar. Kita yang imannya masih sedikit, imannya masih kecil, yang masih tipis, yang masih sedikit amal soleh dan amal kebaikannya, itu punya kesempatan untuk melakukan banyak ketakwaan. Dan ketika puasa diwajibkan, maka pintu-pintu ketakwaan itu terbuka lebar dan banyak. Contoh, ketika kita sedang berpuasa, itu kita melaksanakan ketakwaan itu banyak. Dari pikiran, ucapan, dan juga tindakan. Ketika kita berpuasa, kita didorong, digerakkan untuk menghentikan pikiran-pikiran buruk, suudzon, menggantinya dengan pikiran-pikiran baik, husnudon. Lisan kita yang tadinya mungkin biasa mengucapkan kalimat-kalimat kotor, jijik, dan juga tidak baik, diganti menjadi kalimat-kalimat yang baik, ucapan-ucapan yang baik, qaulan kariman, qaulan balighon, qaulan sadidan, dan juga qaulan khairan. Bahkan ketika kita sedang berpuasa, kita banyak baca zikir, salawat, istighfar, juga tahmid tahlil, dan juga tilawatul Quran. Yang ketiga, ketika kita sedang berpuasa, kita juga tindakan-tindakan kita pun berubah menjadi tindakan-tindakan yang baik. Sedekahnya lebih banyak, menolong orangnya pun lebih banyak, dan juga qiyamul lail pun lebih bersemangat dan bahkan lebih banyak. Nah, sehingga ketika kita sedang berpuasa, maka puasa itu sendiri adalah jalan ketakwaan. Dan ketika kita sedang melakukan puasa, maka kita akan terdorong untuk banyak melakukan takwa-takwa yang lain, amal-amal ketakwaan yang lainnya. Maka puasa itu adalah fasilitas, media dari Allah, kesempatan dari Allah agar kita menapaki jalan-jalan ketakwaan yang lain, melakukannya lebih banyak dan lebih bervariasi.